Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sylvia Arianti. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal PPG IPA SMP bidang studi fisika. Semoga bermanfaat. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 5 kg seperti tampak pada gambar. Jika diketahui bahwa jarak antara otot bisep dan engsel adalah 4 cm dan jarak antara W dengan engsel 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar A 0,01, B 0,1, C2, D4, E10. Dalam gambar terlihat 4 jenis sendi, yaitu sendi pada lengan atas, engsel atau siku, sendi jari, dan sendi pergelangan tangan. Ditinjau dari konsep pesawat sederhana, kerja pada gambar tersebut identik dengan kerja tuas tipe 3, yaitu titik tumpu terletak di ujung sendi engsel siku, gaya kuasa atau F di tengah otot bisep, lengan beban jarak antara titik tumpu beban W, lengan kuasa jarak antara otot bisep engsel siku. Jadi keuntungan mekanik atau KM adalah LK per LB, yaitu 0,1. Perhatikan gambar berikut. Saat kepala dan tangan melakukan aktivitas, maka kepala lebih cepat lelah dan tulang leher menjadi pegal-pegal karena A. Semakin jauh jarak kuasa dari titik tumpu, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban. B. Semakin jauh jarak kuasa dari titik tumpu, maka semakin besar gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban. C. Semakin dekat jarak kuasa dari titik tumpu, maka semakin besar gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban. D. Semakin dekat jarak kuasa dari titik tumpu, maka semakin besar gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban. Semakin jauh jarak kuasa dari titik tumpu, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban. Demikian pula semakin dekat beban dari titik tumpu, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan. Secara matematis, hubungan gaya kuasa, gaya berat beban, lengan kuasa, dan lengan beban dinyatakan oleh persamaan FB kali LB sama dengan FK kali LK, dengan FB gaya berat beban yang akan diangkat, FK gaya kuasa yang diberikan, LK panjang lengan kuasa atau jarak antara titik kuasa dan titik tumpu, LB panjang lengan beban atau jarak antara titik beban dan titik tumpu. Besar keuntungan mekanis atau KM pada pengungkit merupakan perbandingan antara berat beban dan gaya kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Jadi jawabannya adalah A. Gerak yang dihasilkan oleh sendi ketika mengangkat beban seperti pada gambar identik dengan gerak yang dihasilkan pada sendi A. Sendi geser, B. Sendi engsel pada lutut, C. Sendi elips pergelangan tangan, D. Sendi pelana pada jari tangan, E. Sendi peluru pada lengan. Pada saat mengangkat beban, seseorang akan menggunakan sendi engsel yang menghasilkan gerak satu arah, yaitu menekuk siku ke atas atau fleksi. Sendi engsel memiliki dua jenis gerak, yaitu gerak menekuk atau fleksi dan gerak melebar atau ekstensi. Gerak tersebut identik dengan gerak yang terjadi pada saat menekuk dan melebarkan lutut, seperti ketika sedang berlari atau ketika sedang duduk di kursi. Kita dapat meluruskan menekuk lutut. Untuk membuktikannya dapat diperagakan sendiri. Sendi peluru menghasilkan gerakan ke segala arah seperti ketika mengayunkan dan memutar lengan tangan. Sendi pelana seperti pada jari tangan memungkinkan gerak dua arah. Gerak pada sendi elips dihasilkan oleh tulang yang berbentuk oval seperti pada pergelangan tangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di atas. Gerakan seekor tikus dalam paralon ditunjukkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon kuadrat. B. Tikus pernah bergerak diperlambat dengan perlambatan min 24 m per s kuadrat. C. Perpindahan total tikus itu 54 meter. D. Pada selang waktu 3 second hingga 4 second tikus berhenti. E. Tikus itu pernah berbalik arah.
Berdasarkan grafik tersebut, tikus mengalami 3 fase gerak ditinjau dari besaran kecepatan selama 5 detik, yaitu fase 1 0 sampai 3 detik, yaitu gerak dengan percepatan tetap. Fase 2 3 sampai 4 detik, yaitu gerak dengan kecepatan konstan. Dan fase 3 4 sampai 5 detik, yaitu gerak dengan perlambatan. Gerak pada fase 1, tikus memiliki kecepatan Vt sama dengan V0 tambah AT, sehingga diperoleh percepatan sebesar 6 ms pangkat min 2, V0 sama dengan 0 ms min 1, dan Vt sama dengan 18 ms pangkat min 1. Pada fase 2, tikus bergerak dengan kecepatan tetap, dan pada fase 3, tikus bergerak dengan perlambatan tetap sebesar min 18 ms pangkat min 2. V0 sama dengan min 18 ms pangkat min 1 dan Vt sama dengan 0 ms pangkat min 1. Perpindahan total merupakan luas di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Dalam hal ini luas trapesium 0,5 jumlah sisi sejajar kali tinggi sama dengan 0,5 kali 5 tambah 1 kali 18 sama dengan 54 meter. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Perpindahan total tikus itu 54 meter. Perhatikan grafik kecepatan mobil di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut dapat dianalisis bahwa A. Mobil berbalik arah setelah mencapai titik C. B. Perlambatan mobil pada rentang C sampai D lebih besar dibandingkan dengan E sampai F. C. Jarak yang ditempuh mobil dari titik B hingga D adalah 1,1 km. D. Percepatan mobil pada rentang B sampai C dan sama dengan C sampai D. E. Mobil kembali ke posisi semula setelah mencapai titik F. Kecepatan mobil berkurang setelah melewati C, namun tidak berbalik arah. Perlambatan mobil pada posisi CD adalah A sama dengan 35 kurang 45 M per 50 kurang 40 S kuadrat sama dengan min 1 M per S kuadrat, lebih kecil daripada perlambatan mobil pada posisi EF adalah A sama dengan 0 sampai 25 meter per 90 kurang 70 S kuadrat sama dengan min 1,25 M per S kuadrat. Jarak tempuh mobil dari B ke D adalah S sama dengan 25 tambah 45 per 2 kali 20 M tambah 45 tambah 35 per 2 kali 10 M sama dengan 1100 meter sama dengan 1,1 km. BC mengalami percepatan dan CD mengalami perlambatan pada posisi F mobil berhenti. Jadi jawabannya adalah C. Grafik kecepatan V terhadap waktu T berikut ini menginformasikan gerak suatu benda. Kecepatan rata-rata benda dari awal gerak hingga detik ke-18 adalah A 3 M per S, B 6 per M per S, C 9 M per S, D 12 M per S, E 15 M per S. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Jika disediakan grafik V terhadap T seperti soal di atas, perpindahan bisa dicari dengan mencari luas di bawah kurva dengan memberi tanda positif jika di atas sumbu T dan tanda negatif untuk di bawah sumbu T. Luas perpindahan sama dengan luas segitiga tambah luas trapesium. Delta R sama dengan 1 per 2 kali 6 kali 6 tambah per 2 kali 6 tambah 9 kali 18 kurang 6. Hasilnya adalah 108 meter. Jadi V rata-rata sama dengan delta R per delta T sama dengan 108 per 18. Hasilnya adalah 6 M per S. Jadi isinya adalah B. Perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisis tertentu pada bagian bahan itu. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda. Bagian bawah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan panas dengan baik, namun dapat sebagai isolator listrik. Bagian tengah tidak mudah mulur, mampu mengantarkan listrik. Bagian atas elastis dan isolator panas maupun listrik. Urutan bahan yang tepat dari bawah adalah A, Z,
VY, BY X Z, CV X Y, DZ X Y, EY V X. Bahan seperti di dalam tabel, ada modulus Young, ada konduktivitas termal, dan hambat jenis. Sifat fisis bahan dapat dikenali dari harga-harga tetapan terkait. Harga modulus Young yang besar menunjukkan bahan ini tidak mudah berubah bentuk atau memerlukan gaya yang besar untuk membuat mulur. Harga konduktivitas termal besar menunjukkan bahan ini bersifat konduktor panas. Harga hambat jenis besar menunjukkan bahan ini bersifat isolator listrik. Berdasarkan sifat yang diingin Pak Joni dengan mengacu harga tabel, maka jawaban yang tepat itu adalah A, Z, V, Y. Kaca mobil depan menggunakan bahan dari gelas, bukan dari baja yang kuat dan karet yang elastis, dan porselin yang mengkilap. Pernyataan berikut yang paling sebagai alasan penggunaan gelas sebagai kaca mobil adalah: A. Gelas bersifat tembus pandang, kedap air, gas dan mikroorganisme, kuat, tahan terhadap panas. B. Gelas bersifat kedap air dan gas serta mikroorganisme. C. Gelas kuat, kaku, dan tahan terhadap panas. D. Gelas bukan penghantar listrik dan panas yang baik. E. Semua jawaban benar. Gelas memiliki sifat tembus pandang sehingga sopir dapat memandang ke depan ketika mengendarai mobil, kuat dan tahan terhadap air dan gas, dan bukan pengantar panas dan listrik yang baik. Jadi jawabannya itu adalah E, semua jawaban benar. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 meter melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Zunda ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah perbesaran oleh mikroskop M sama dengan S aksen objektif per S objektif dalam kurung PP per F okuler ditambah 1 untuk mata berakomodasi maksimum, dan M sama dengan S aksen objektif per S objektif dalam kurung PP per F okuler untuk mata tidak berakomodasi. Dengan PP titik dekat sesuai data di soal, PP sama dengan 25 cm. Pertama dicari dahulu S aksen objektif. Jadi cara mencarinya adalah 1 per S aksen objektif sama dengan 1 per F objektif dikurang 1 per S objektif sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2,5 sama dengan 2,5 kurang 2 per 5 sama dengan 0,5 per 5. S aksen objektif sama dengan 10 cm. Perbesaran atau M sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali PP per F okuler ditambah 1 sama dengan 10 per 2,5 25 per 5 tambah 1 dihasilkan 24 kali. Jadi hasil atau jawabannya adalah D, 24 kali. Orang yang memiliki mata normal dengan titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 cm melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 10 cm. Ia ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah A 12 kali, B 18,5 kali, C 8 kali, D 6 kali, dan E 5 kali. Jika mata berakomodasi maksimum, maka min S aksen okuler sama dengan SD sama dengan 25 cm. Perbesaran okuler, M okuler sama dengan 25. Min 1 per 25 tambah 1 per 10 sama dengan 25. Min 4 per 100 tambah 10 per 100 sama dengan 25. 6 per 100 sama dengan 1,5 kali. Selanjutnya, menghitung jarak bayangan lensa objektif. S objektif sama dengan 1 per S aksen objektif sama dengan 1 per F objektif dikurang 1 per S objektif sama dengan setengah dikurang 1 per 2,5, maka S objektif sama dengan 10 cm. Perbesaran lensa objektif atau M objektif sama dengan S aksen objektif per S objektif sama dengan 10 per 2,5 sama dengan 4 kali. Maka
Perbesaran total atau M total sama dengan M objektif kali M okuler sama dengan 1,5 kali 4 sama dengan 6 kali. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, jika sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan fokus 4 cm dan lensa okuler dengan fokus 1 cm yang berjarak 21 cm. Pernyataan berikut yang benar jika seseorang yang memiliki mata normal menggunakan mikroskop tersebut dengan mata tidak berakomodasi. A. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler mengalami perbesaran sebesar 50 kali. B. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif mengalami perbesaran 10 kali. C. Bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa sebesar 100 kali. D. Bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa sebesar 500 kali. E. Bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa sebesar 60 kali. Perbesaran bayangan yang diamati oleh mata ketika menggunakan mikroskop adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan lensa okuler. Lensa okuler yang paling dekat dengan mata saat tidak berakomodasi akan menghasilkan bayangan pada titik jauh mata, yaitu S-aksen okuler sama dengan tidak terhingga. Perbesaran okuler menggunakan rumus seperti pada loop, yaitu M okuler sama dengan SP per 1 per S aksen okuler tambah 1 per F sama dengan 25 1 per tak terhingga ditambah 1 per 1 sama dengan 25 kali. S okuler sama dengan F okuler sama dengan 1 cm. Karena S aksen okuler sama dengan tak terhingga, gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Jika jarak kedua lensa dihitung dengan rumus L sama dengan S aksen objektif tambah S okuler, sehingga diperoleh S aksen objektif sama dengan 21 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 20 cm. Selanjutnya, hitung jarak benda ke lensa objektif. S objektif sama dengan 5 cm. Perbesaran lensa objektif diperoleh M objektif sama dengan S aksen objektif per S objektif sama dengan min 20 per 5 sama dengan minus 4 kali. Minus menunjukkan bayangan terbalik sehingga diperoleh perbesaran total sebesar M total sama dengan M objektif kali M okuler sama dengan min 4 kali 25. Hasilnya adalah 100 kali. Jadi jawaban yang benar adalah C. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.